Gagal jadi anggota DPRD, seorang caleg memutus aliran air yang disambungkan ke dekat permukiman warga. Kini warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang berjarak 2 kilometer. Warga Cisuru, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, kini setiap hari harus berjalan kaki untuk menimba air di bukit. Warga bersusah payah mendapatkan air setelah kemudahan yang pernah didapat melalui pipa saluran air kini tidak ada lagi. Pipa saluran air diputus. Adalah seorang caleg yang memasang pipa air ke permukiman untuk digunakan warga dengan biaya Rp5.000 per keluarga. Namun karena suara yang ia raih dalam pilkada sedikit, sang caleg memutuskan untuk memutus pipa saluran air yang dibuatnya. Orang udah putus. Tadinya ngambil apa, dialirin gitu Bu? Iya, tadinya dialirin. Sekarang ini udah diputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pagironjo. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Setelah ada sekitar 3 bulan tidak tayang karena memang kesehatan dan juga beberapa aktivitas yang lain ya. Sehingga baru pada malam hari ini itu bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Nah, tidak lupa juga selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk rekan-rekan semuanya, dan kebetulan ini memang juga baru turun dari masjid ya. Kali ini saya akan membahas ya berkaitan dengan ada satu berita, memang ini berita daerah. Tetapi saya melihat bahwa ya hal yang senada ini hampir sama di daerah-daerah yang lain. Masih kaitan dengan bagaimana pasca pemilihan legislatif, baik DPRD, tingkat kota, tingkat provinsi maupun juga DPR RI. Tentu hal ini ternyata menyisakan berbagai macam problematika yang ada baik di konstituen maupun juga ya kita tahu ada hiruk pikuk ya beberapa hal yang mempertanyakan ya berkaitan dengan jumlah suara dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan bacakan berita. Kebetulan berita ini terjadi di Kota Cilegon, Provinsi Banten ya. Saya baca itu dari Kumparan ya, dari Kumparan. Ya, judulnya agak bombastis bener ini. Kecewa gagal terpilih ya, caleg ya, saya tidak sebut partainya ya. Caleg di Cilegon putus saluran air bersih untuk warga. Nah, ini menarik kan itu kan ya. Kenapa ini kan menjadi satu pembahasan yang ya harus kita bahas, karena disinilah letak, kalau saya boleh katakan, kegagalan dari partai politik ya, yang kemudian memberikan tugas kepada calon anggota legislatif tersebut. Karena tentu harus diberikan satu pemahaman kepada calon anggota legislatif tersebut. Jangan sampai kemudian bukan memberikan keterwakilan terhadap bagaimana problematika masyarakat. Karena nantinya ketika terpilih, ya calon anggota dewan itu ketika terpilih dan menjadi anggota legislatif, maka dia tentu harus mewakili konstituennya. Ya. Nah, tapi kita baca dulu. Warga Kampung Cisuru, ya, Kampung Cisuru, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Banten ya, terpaksa harus mengambil air bersih sejauh 2 km usai saluran air yang biasa digunakan diputus oleh pemilik pompa air. Ya, jadi kita lanjutkan nanti. Jadi warga itu harus mengambil air 2 km di mana kondisinya adalah pegunungan. Jadi memang tidak ada sumber air ya, artinya pegunungan, di daerah pegunungan itu. Pemilik pompa air itu adalah caleg DPRD Kota Cilegon ya. Saya tidak sebut nama ya, saya tidak sebut nama, saya tidak sebut partai. Dia diduga kecewa lantaran hasil suara di daerah itu tidak sesuai dengan ekspektasi.
Salah seorang warga Misnawati umur 35 tahun mengatakan pemutusan aliran air bersih oleh caleg tersebut terjadi setelah 4 hari penghitungan suara atau pada tanggal 18 Februari 2024 lalu. Kita tahu pencoblosan pemilihan itu tanggal 14 Februari. Jadi 4 hari ya. Alhasil warga terpaksa harus pergi ke sumber mata air yang berada sejauh 2 km dari pemukiman menggunakan galon dan pompan untuk kemudian dikumpulkan di dalam sebuah drum yang ada di rumah masing-masing warga. Air ini diputus pada tanggal 18 Februari 2024, 4 hari setelah penghitungan suara. Semenjak itu kami dan keluarga lain harus mengambil air di sumber mata air itu sejauh 2 km, ucap Misnawati pada hari Selasa 12 Maret ya, kemarin. Kata Misnawati, warga sempat memohon langsung kepada caleg tersebut untuk kembali mengalirkan air ke rumah-rumah warga, namun tidak digubris. Nah, ini kita lihat. Jadi caleg tersebut selama ini mengalirkan air ke warga, tapi kita telisik nantinya. Mengalirkan air ke warga itu ya pasti dia punya sumur dan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga ya di daerah pegunungan. Sudah musyawarah namun buntu, tidak ada solusi. Ya, caleg tersebut tetap kekeh untuk memutus aliran air, ujarnya. Misnawati menerangkan kondisi kampungnya yang berada di dataran tinggi memang menyulitkan warga untuk bisa mendapatkan air bersih. Sehingga tak jarang harus turun ke sumber mata air untuk mengambil secara langsung. Misnawati bercerita pada tahun 2019 warga juga sempat minta bantuan waktu itu belum jadi caleg ya, 2019. Yang saat itu belum jadi caleg untuk mau mengalir air ke pemukiman warga di Kampung Cisuru dengan kesepakatan setiap rumah membayar Rp5.000 per kubikisasi. Artinya warga ini bukan secara gratis, tetapi ada komitmen bersama, ya ada kesepakatan. Saya belum baca, belum tahu apakah kesepakatan ini secara tertulis atau tidak. Apakah ada perjanjian secara tertulis atau tidak. Kenapa demikian? Kalau kemudian diputus secara sepihak, ya di mana sudah ada perjanjian antara warga masyarakat dengan ya caleg tersebut, ya tentu ini masuk pada keperdataan, ya. Tidak bisa langsung serta-merta diputus, apalagi ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, ya. Nah, kita lanjutkan. Kondisi kampung kami di dataran tinggi, jadi kami agak kesulitan mendapatkan air bersih. Terlebih kalau musim kemarau kami harus mencari air ke landok ya. Ke bawah itu hampir 4-5 km jauhnya untuk mendapatkan air bersih. Tak jarang itu pun sering rebutan, ungkapnya. Tahun 2019 kami minta bantuan ke caleg tersebut. Waktu itu belum caleg, sekali lagi ya. Saya tidak sebut nama, tapi inisialnya Pak S gitu aja. Agar sumur pompanya dialiri ke kampung kami, dan Pak S setuju dengan kesepakatan membayar Rp5.000 ya, Rp5.000 per kubikasi, dan warga pun setuju. Namun tahun ini Mr. S atau Pak S ada aja nyalek dari partai tertentu lah ya, dan di TPS kami itu suaranya tidak sesuai harapannya. Makanya aliran air dari pompa miliknya diputus, lanjut Misnawati. Untuk itu ia pun berharap pemerintah dan pihak industri mau turun tangan membantu penderitaan warga Kampung Cisuru sehingga persoalan air bersih bisa segera teratasi. Saya berharap ke pemerintah, ke industri, khususnya PT Indonesia Power untuk memperhatikan kami, membantu kami dengan membuatkan sumur pompa air bersih di kampung kami, tandasnya. Diketahui berdasarkan hasil perhitungan suara di Kecamatan Pulau Merak, caleg DPRD Kota Cilegon dari partai saya nggak sebutkan nama, tapi nama inisialnya S depannya, gagal lolos ke parlemen lantaran hanya mampu meraih 635 suara. Nah,
sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi miris bagi kita karena mungkin di tempat-tempat yang berbeda kita mendengar ya bagaimana caleg-caleg yang kemudian tidak sesuai dengan harapannya, dengan jumlah suara yang diharapkan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Ya, lantaran apa? Lantaran karena ada ada hubungan timbal balik di situ. Ya, sementara kita juga harus memahami bagaimana tugas-tugas caleg. Caleg ketika juga belum terpilih juga harus mempunyai tugas dan tanggung jawab. Harus ada kerangka yang jelas karena ini pun juga diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 khususnya di pasal 11 dan di pasal 12. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting dari kita. Jangan sampai kemudian ketika calon anggota legislatif itu tidak terpilih kemudian melakukan langkah-langkah yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ketika akan mewakili masyarakatnya. Ya, karena apa? Ada beberapa tugas yang harus juga difahami oleh para calon anggota legislatif ya di semua tingkatan tentunya. Yang pertama, ketika menjadi caleg itu harus mewakili, menyuarakan dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Ini sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Nah, kemudian caleg berperan dalam mengusulkan, membahas dan mengusulkan ya, artinya memberikan usulan-usulan. Nah, dan caleg juga terlibat mengawasi proses mengenai ya berkaitan dengan pemerintahan ya. Meskipun juga dia belum menjadi calon anggota legislatif. Dan ini menjadi fenomena yang menarik ya, fenomena yang menarik di tengah-tengah kita karena kita temukan banyak sekali ya, bukan hanya di sini tapi di sana dengan berbagai macam kisah yang berbeda-beda. Nah, saya ingin sampaikan bahwa hal ini tentu merupakan kegagalan dari partai politik tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para caleg-caleg yang ada. Sehingga kalau pemahaman itu benar, maka kejadian-kejadian semacam ini tidak perlu terjadi. Dan saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan Pemda Kota Cilegon, yang nampaknya Pemda Kota Cilegon, saya juga komunikasi dengan Pak Wali Kota Cilegon nampaknya merespon keluhan masyarakat ini. Tentu akan segera melakukan tindakan-tindakan cepat yang terukur. Sehingga persoalan-persoalan atau keluhan-keluhan masyarakat itu bisa segera teratasi. Ya, saya mengucapkan apresiasi tentu ya terhadap pemerintah Kota Cilegon ya, dan juga khususnya Pak Wali Kota Cilegon. Tapi terlepas dari semuanya itu, persoalan-persoalan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Karena seharusnya ketika seseorang itu akan maju menjadi calon anggota legislatif, maka dia harus mempersiapkan secara mental, secara keilmuan. Ya, karena jangan sampai kemudian ketika tidak jadi, kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Ya, itu satu. Yang kedua, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan pada saat proses yang ada, ya, pada tahapan-tahapan yang ada. Kemudian misalkan ada kita dengar, ya, kalau membuktikan, ya saya tidak punya kapasitas untuk membuktikan itu. Tetapi ya banyak berita-berita yang berkembang bahwa kemudian menggunakan money politik dan sebagainya. Kalau kemudian itu terjadi, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ini akan berjalan? Kalau semua ditentukan, andaikan itu benar, ya, maka ya demokrasi itu akan menjadi tergadaikan, ya, di mana suara rakyat itu menentukan akan menjadi tergadaikan, diganti dengan politik uang misalkan ini kan ya.
Nah, tentu kita ingin memperoleh calon-calon anggota legislatif yang betul-betul dia memahami tentang tugas pokok dan fungsinya ketika nantinya dia terpilih menjadi anggota DPRD tingkat kota, kabupaten, DPRD provinsi maupun juga DPR RI. Ya, sehingga ya seseorang tersebut bukan hanya secara mental tetapi basically pengetahuan dia harus mampu memahami itu. Fungsi anggaran, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, ya kan? Ya tentu ini harus difahami oleh calon anggota legislasi tersebut. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan kita akan ajak para pemirsa semuanya ya mulai hari-hari ke depan kita akan membahas isu-isu yang menarik dan mungkin bukan hanya isu nasional tetapi juga isu-isu daerah ya yang selama ini terlewatkan oleh kita semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi